Nah, paling penting adalah hai kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, bertemu kembali di dalam channel saya, Elvis Sungai. Rasanya sudah lama saya tidak upload video disebabkan saya kurang sehat, dan hari ini saya merasa sehat. Itu sebabnya saya buat satu video mengenai bagaimana saya menanam pokok anggur di dalam pot ataupun pasu bunga supaya ia akan tumbuh dengan sehat, subur, dan seterusnya dia akan berbuah. Hari ini juga saya akan tunjukkan bagaimana saya menjaga pokok anggur saya ini supaya dia akan tumbuh dengan sehat. Nah, hari ini juga saya akan tunjukkan cara-caranya, bahan-bahan yang saya gunakan supaya anggur ini tumbuh dengan sehat. Nah, ini adalah pasu bunga yang saya beli, tidaklah mahal sangat, Rp5,50, berukuran 14 inci. Nah, lebih besar dari ini lebih elok, lebih bagus untuk tanaman pokok anggur. Nah, inilah keadaan dia. Inilah bentuk pasu bunga ya. Yang ada di belakang saya ini kecil sedikit, tetapi tidak apa. Akan datang saya akan pindahkan dia ke pasu yang lebih besar supaya dia akan tumbuh dengan lebih sehat lagi. Nah, bahan pertama yang saya gunakan adalah mestilah kita mempunyai pasu bunga. Nah, pasu bunga ini berukuran 14 inci seperti yang saya katakan tadi. Lebih besar, lebih elok untuk tanaman pokok anggur. Dan yang kedua, tanah hitam. Nah, ini adalah tanah hitam. Seperti biasa saya membeli tanah hitam, sama ada kegunaan saya untuk menanam pokok bunga atau buah-buahan. Tanah ini sangat elok dan sangat bagus. Dan seterusnya yang ketiga, nah ini adalah campuran ampas padi dan juga bahan buangan, sama ada ayam ataupun kambing. Kita jadikan dia sebagai baja. Yang keempat, ampas kelapa ataupun sabut kelapa yang telah dihancurkan. Yang kelima, buah kelapa. Nah, ini adalah buah kelapa yang saya gunakan. Dan yang terakhir, mestilah ada bibit anggur. Nah, bagaimana kita mau menanam pokok anggur di dalam pot sekiranya kita tidak mempunyai bibit anggur? Nah, ini adalah hasil dari batang pokok anggur yang saya semai. Nah, akhirnya sudah berdaun dan tumbuh dengan sehat. Oke, inilah bahan-bahannya. Jom kita teruskan bagaimana caranya saya menanam pokok anggur di dalam pasu bunga. Oke, ini kelapa yang saya gunakan. Apa yang perlu kita buat dengan kelapa ini adalah kita buka sabut kelapa ini daripada tempurung kelapa, sebab sabut kelapa inilah yang kita gunakan untuk menanam pokok anggur. Jadi kita perlu buka sabut kelapa ini terlebih dahulu. Oke.
Oke kawan-kawan, sabut kelapa pun sudah saya buka. Saya sudah kopek daripada tempurung kelapanya. Ini tempurung kelapa masih lagi ada tunas. Kalau kita akan tanam nih, dia akan tumbuh. Dalam pun macam ada air. Oke, tapi bukan ini yang kita gunakan. Sabut kelapa ini yang kita gunakan untuk menanam pokok anggur di dalam pot ataupun pasu bunga. Ini dia. Oke, biar kita cari-cari dia menjadi kecil-kecil sedikit seperti ini ya, supaya senang kita masukkan di dalam pot nanti. Oke, nih, jom kita teruskan. Oke kawan-kawan, sebelum kita memasukkan sabut kelapa di dalam pot, terlebih dahulu kita pastikan pasu bunga kita ini ataupun pot ini mempunyai lubang. Jadi sekiranya tidak ada lubang, kita akan tebuk di bagian bawah ini supaya air akan keluar nanti. Oke, kita akan tebuk satu persatu supaya dia akan menjadi lubang seperti ini. Nah, lubangnya sudah disediakan, cuma belum lagi terbuka. Oke, kita pastikan semua pot ini mempunyai lubang supaya air itu akan keluar dengan lancar. Oke, oke, pastikan pot ini mempunyai lubang ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Oke, nah, sekarang pot ini ataupun pasu bunga ini pun sudah mempunyai lubang. Nah, seterusnya kita akan masukkan sabut kelapa di bagian bawah sekali ya, seperti ini. Kita akan masukkan sabut kelapa yang kita ataupun yang saya buka sebentar tadi, biar dia di bawah ini ada ruangan. Kita pastikan oke, sabut kelapa ini dapat menutup. Oke, oke, kita akan teruskan letak sabut kelapa. Oke kawan-kawan, lebih kurang seperti ini. Kita letak sabut kelapa di bagian bawah ya. Oke kawan-kawan, sekarang saya sudah siap isi pot tadi dengan sabut kelapa. Inilah keadaan dia. Pot kita setelah diisi dengan sabut kelapa. Nah, sebab apa saya isi dengan sabut kelapa? Bagi saya, apabila saya letak sabut kelapa di dalam pot ini dan kita letak tanah di atasnya, tanah ini tidak akan sampai di bagian bawah. Jadi apabila tanah itu tidak akan sampai di bagian bawah, maka lubang-lubang ini sentiasa terbuka dan tidak akan tertutup. Oke, jadi apabila siram nanti, air yang akan saya siram di dalam ini akan terus keluar dengan lancar, tanpa halangan, tanpa air itu akan bertakung di atas ini. Jadi itu sebabnya saya letak sabut kelapa di bagian bawah. Nah, sekiranya saya tidak letak sabut kelapa di bagian bawah dan kita letak tanah saja, dan kita tahu pot ini tidak mempunyai lubang-lubang di bagian ini seperti plastik ataupun ya polybag mempunyai lubang di bagian tepi. Pot ini hanya mempunyai lubang di bagian bawah. Jadi apabila letak terus tanah di dalam ini, kemungkinan besar lubang-lubang ini akan tertutup. Jadi untuk menghilangkan lubang-lubang ini tertutup, saya akan letak
sabut kelapa di bagian dalam sekali, supaya apabila saya siram, air yang saya siram ini terus mengalir ke bawah dan keluar di lubang-lubang. Oke, sekarang masanya untuk tanam bibit anggur di dalam pot ini dengan menggunakan tanah hitam yang saya beli, yang saya gunakan selalu untuk menanam sama ada pokok anggur ataupun bunga-bunga. Oke, jom kita teruskan tanam bibit anggur kita yang saya sudah sediakan. Oke kawan-kawan, kita akan tabur sedikit buangan-buangan ayam ataupun kambing, apa saja yang boleh dijadikan sebagai baja dan seterusnya. Oke, kita isi dengan tanah. Oke, kita isi dengan tanah seperti ini. Kita isi dengan tanah dan baru kita masukkan pokok anggur. Oke kawan-kawan, setelah kita isi dengan tanah, ya, tanah hitam, seterusnya kita masukkan bibit anggur yang saya sudah semai daripada batang anggur. Oke, kita tengok. Nah, inilah bibit anggur dia. Biar kita buka pelan-pelan, kita tengok. Oke. Nah, inilah bibit anggur dari batang anggur yang saya semai, kawan-kawan. Kita tengok. Oke, ini dia kawan. Akar pun panjang sudah kawan-kawan. Nah, inilah bibit anggur dari batang pokok anggur. Oke, kita teruskan dia, masukkan di dalam nih, dan kita tambah dengan tanah. Senang. Oke, ini adalah tanah hitam yang kita beli. Kita teruskan isi dia dengan tanah. Wah, mana lagi? Satu lagi. Oke, harap-harap tanah yang saya beli ini cukup besar pula ini pot nih kali. Oke, kita teruskan. Oke kawan-kawan, nggak sedikit lagi. Oke, kita tidak perlu tekan dia padat-padat, tidak perlu kawan-kawan, sebab apabila kita siram nanti tanah ini akan mandap ke bawah. Oke, kita isi sampai tanah ini cukup. Oke, kita isi lagi, kita isi lagi. Oke kawan-kawan, kurangnya seperti ini ya. Kita isi biarlah ada ruang sedikit ya. Nah, kita isi, tidak perlu sampai rata di atasnya, lebih kurang seperti itu. Oke, sudah memedahi. Nah, kita sudah siap. Oke, ada lagi pula. Kita akan teruskan letak dengan habuk sabut kelapa yang telah dihancurkan. Ini dia. Oke kawan-kawan, nah sudah siap. Oke, kita sudah siap untuk letaklah sedikit sedikit tai ataupun buangan ternakan kita.
Kita isi lagi. Oke kawan-kawan, seperti ini ya. Oke, sudah siap. Oke, seperti ini. Di luar sana sekarang sudah siap untuk tanam pokok anggur di dalam pot yang bersize 14 inci. Oke, seperti ini. Nah, semoga pokok anggur ini akan tumbuh dengan subur. Oke, pot yang lebih besar lebih baik lagi untuk tanaman pokok anggur. Oke, jadi buah kelapa ini apa yang kita buat? Inilah dia lepas. Oh, dengar ada air. Jadi apa yang perlu dibuat, kita buka ini. Kita buka dia. Ya, kita buka. Mana? Kita buka. Nah, pastikan parang ini sudah dicuci. Oke. Jadi apa kita perlu buat untuk buah kelapa ini? Pastikan airnya oke. Inilah guna dia menggunakan buah kelapa. Sabut dia kita jadikan untuk letak di bawah pot ataupun vas bunga. Buahnya yang ada air kita jadikan dia sebagai bahan minuman. Hilang penat kawan-kawan. Setelah siap tanam pokok anggur dalam pot. Nah, air pun sudah disediakan. Nah, ini dia. Manis kawan-kawan. Oke, seterusnya saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, bagaimana caranya saya menjaga pokok anggur yang sudah ditanam di dalam pot ini membesar dengan sehat, membesar dengan baik, subur, dan seterusnya berbuah. Nah, yang pertama, apa yang kita perlu perhatikan, apa yang perlu kita pastikan adalah pokok anggur ini mendapat air yang cukup. Nah, mendapat air yang cukup. Nah, bagaimana kita mengetahui pokok anggur ini mendapat air yang cukup? Yaitu dalam satu hari kita perlu siram pokok anggur ini 2 kali dalam satu hari, yaitu pagi dan juga petang. Itu dalam cuaca yang panas. Nah, dalam cuaca yang sejuk ataupun mendung, hujan, sudah memadai kita menyiram pokok anggur ini hanya sekali. Ya, hanya sekali kita perlu siram dengan syarat kita menyiram pokok anggur ini keseluruhannya, tanah ini semuanya basah. Nah, macam mana kita mengetahui tanah ini basah? Yaitu apabila kita menyiram pokok anggur ini dan kita perhatikan air yang kita siram di atas ini akan meresap hingga ke bawah dan mengalir ke bawah. Dan kita akan dapat melihat di bagian bawah ini air akan keluar. Itu menandakan semua tanah yang ada di dalam pot ini telah basah dan anggur ini mendapat air yang cukup. Oke, selain daripada air yang saya katakan tadi, kita juga pastikan supaya pokok anggur ini yang kita tanam di dalam pasu ini mendapat cahaya matahari yang cukup. Yang seterusnya kita pastikan juga tidak ada seperti serangga-serangga perusak yang memakan daunnya. Dan sekiranya ada serangga perusak yang memakan daunnya, maka pokok anggur ini akan terbantu. Nah, yang paling penting apabila kita menanam anggur yaitu kasih sayang kita kepada pokok anggur ini. Nah, apabila kita menjaga, menyayangi pokok anggur ini dengan sepenuh hati, kita menjaganya dengan baik, kita membelainya, kita menyiramnya, kita memberi dia baja, maka pokok anggur ini akan tumbuh dengan sehat. Dia akan tumbuh, membesar dengan sehat, dan seterusnya dia akan berbuah banyak. Nah, pokok anggur juga mempunyai perasaan. Nah, apabila kita membelainya dengan baik, dia sangat happy.
Nah, daun-daun dia pun menghijau. Oke, seperti ini. Nah, dia rasa dia telah dijaga dengan baik, dan saya percaya dia akan membesar dengan baik. Sebab di ini juga tumbuh-tumbuhan ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita pastikan kita menjaganya dengan baik. Yang penting dalam hati kita ada niat menanam pokok anggur ini, menjaga dengan baik. Tidak kira berapa lama dia baru berbuah, kita akan menjaganya dengan baik. Nah, saya percaya tidak sampai 1 tahun, kalau dia menjaga dengan betul, kita menjaga dengan baik, anggur ini akan membawa hasil yang banyak. Kita pastikan kita menyiram keseluruhan tanah yang kita masukkan di dalam pot ini. Oke. Oke, biarlah dia mandi. Oke. Kita pastikan semuanya basah ya. Oke, kita perhatikan sehinggalah air akan mengalir ke bawah. Baru kita berhenti. Nah, itu menandakan air yang kita siram di dalam ini, dalam pot ini, sudah cukup sampai ke bawah dan dia membasahi tanah, keseluruhan tanah. Nah, seperti itu. Oke kawan-kawan, nampak? Nah, kita pastikan airnya sudah mengalir. Nah, itu menandakan tanah yang ada di dalam pot ini semuanya sudah basah. Oke.